Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih pada pembahasan terkait dengan medan listrik. Nah, di sini kasus khususnya adalah medan listrik pada sektor tegak lurus. Katakan misalkan ada batang dengan panjang L, ya, memiliki rapat muatan positif yang seragam, yaitu lambda, dan muatan totalnya itu adalah Q. Ya. Kemudian batang ditempatkan sepanjang sumbu X, seperti pada gambar. Asumsikan bahwa titik B, titik P sini berada pada garis sektor tegak lurus batang. Jadi titik B tegak lurus terhadap batang yang di sini, yang titik warna hitam, dan terletak pada jarak yang konstan, yaitu A, terhadap titik asal sumbu X, dari titik 0X. Nah, maka kemudian muatan pada segmen DX, yang di sini ada segmen DX pada batang itulah di Q sama dengan lambda kali DX. Ini berarti masih dalam kategori distribusi muatan linear, karena dia berada pada batang hanya pada sumbu X. Nah, maka kemudian dari sini kita bisa menuliskan bahwa medan listrik DE di titik P, gitu ya, akibat dari segmen atau elemen DX, ya, itu dia adalah DE, besarnya DE sama dengan K dikali dengan DQ dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini sama dengan, karena K nya konstan, kemudian DQ itu dalam lambda DX, ya, lambda DX, dan saya bagi dengan dimana jarak dari titik 0X ke titik P itu adalah A, atau bisa kita tuliskan sebagai R, atau jarak dari segmen itu adalah R, jadi R. Nah, selanjutnya kemudian medan ini memiliki beberapa komponen, ya. Kalau kita lihat di gambar ini ada komponen X yang horizontal dan ada komponen Y di arah vertikal. Jadi ada DEX dan ada DEY. Katakan misalkan komponen vertikalnya, ya, itu adalah DEY. Maka ini sama dengan DE dikalikan dengan sinus. Katakan misalkan sudut yang terbentuk antara DEX dengan DE itu adalah sudut theta, maka berarti sinus theta. Naik sepanjang sumbu X, sumbu Y. Dan ada juga kemudian yang DEX, ya, DEX yang dia tiga lurus, ya, tiga lurus terhadap arah vektor DEY, ya, dia tiga lurus. Nah, maka kemudian untuk yang DEX, yang DEX-nya, katakan misalkan yang di sini, maka dia akan saling mencancel dengan arah yang lain, segmen yang lain. Katakan misalkan yang DEX1 yang ini, kemudian ada juga yang di sini, yang kalau kita tarik garis yang di sini, maka berarti dia akan arahnya dia akan ke sana. Nah, dengan demikian berarti DEX itu, jadi DX-nya itu sama dengan jumlahan dari DEX, dia akan sama dengan 0. Oke. Nah, maka kemudian, ya, total medan listrik di titik P untuk semua elemen atau segmen DX sepanjang batang dengan panjang L, ya, maka berarti kita dapatkan dengan melakukan integrasi, ya.
lakukan integrasi pada komponen vertikalnya. Komponen vertikal yaitu DEY. Ya. Dengan batas dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L per 2. Kenapa L per 2? Karena kita mengambil misalkan pada bagian yang X positifnya. Kalau dari ujung ke ujung itu adalah L, maka setengahnya itu adalah berarti 1/2 L. Sehingga kemudian E, ya, ini sama saja bisa kita katakan sebagai 2 kali dari integral DI. Jadi 2 kali integral, ya, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L per 2 dari DEY. Nah, ini sama dengan DEY itu sama dengan DE sinus theta. Sama dengan, kemudian DE sendiri itu adalah K lambda dx dibagi dengan R kuadrat. Maka berarti ini kita tuliskan menjadi sama dengan, saya ganti DE sama dengan menjadi 2K lambda dx R kuadrat. Nah, ini sama dengan kita tuliskan sama dengan, karena K adalah konstanta, itu bisa kita keluarkan dari integrasi, berarti 2K ini bisa keluarkan, kemudian lambda juga demikian, yang lain adalah konstanta, saya keluarkan dari integrasi, maka yang tersisa itu adalah dx per R kuadrat sinus theta, atau saya tuliskan di sini adalah dx sin theta-nya saya bawa ke di belakang. Nah, ini jadi medan listrik di titik P itu adalah 2K lambda integral dari 0 sampai L per 2 sin theta per R kuadrat dx. Nah, selanjutnya kemudian kita harus membuat, ya, ada relasi antara variabel theta, kemudian X dan R, ya. Maka dari geometrinya kita bisa menuliskan ada relasi ketiga variabel tadi, yaitu pertama bahwa R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus A. Nah, kita perhatikan sebentar ini, katakanlah ini adalah R, yang ini, kemudian ini adalah X, ini adalah A. Maka dengan menggunakan dalil Pythagoras, kita akan peroleh bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus A kuadrat, atau R sama dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Dan yang kedua itu adalah sinus theta, ya. Besar sudutnya itu adalah adalah theta, maka berarti A dibagi dengan R. Nah, karena R sama dengan akar X kuadrat plus A kuadrat, maka berarti A dibagi dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, sehingga kemudian persamaan yang ini, persamaan medan listriknya, itu kita tuliskan menjadi, yang ini sekarang menjadi, kita ganti R kuadrat menjadi X kuadrat plus A kuadrat, kemudian sin theta kita ganti dengan A per akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, saya ganti kemudian sin theta yang sama dengan yang ini, sin theta, kemudian R kuadrat sebenarnya sama dengan yang ini, saya tuliskan, kemudian dikali dengan X. Nah, ini kalau kita sederhanakan, maka akan kita peroleh integral dari, karena A juga adalah konstanta, maka saya bisa keluarkan dari integrasi, ya. Sementara yang ini S kuadrat tambah A kuadrat S kuadrat tambah sama dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Berarti saya bisa tuliskan 1 dibagi dengan 3/2.
Oke. Nah, maka kemudian kita akan untuk mencari besaran berapa besar titik medan listrik di titik P ini, maka tentu harus menyelesaikan integrasi yang ini. Kita harus selesaikan integrasi ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan integrasi ini tentu akan sedikit panjang, maka kita akan menggunakan tabel integral. Biasanya bahwa integral dari dx dibagi dengan x kuadrat plus a kuadrat. Ini kita langsung ambil di tabel integral. Biasanya ada pangkat 3/2 ini sama dengan x dibagi dengan a kuadrat dikalikan dengan akar dari x kuadrat plus a kuadrat. Jadi x per a kuadrat dikalikan dengan akar x kuadrat plus a kuadrat. Sehingga persamaan ini kemudian E sama dengan yang ini 2K lambda A, integrasinya itu adalah hasilnya yang ini dengan batas integral dari 0 sampai L/2. Oke, ini sama dengan, kalau kita masukkan nilainya, berarti karena ini sama dengan 0, x nya sama dengan 0, maka yang tersisa itu adalah 2K lambda A. Oke. Kemudian ini adalah L/2 dan ini juga L/2. Saya kurangi dengan 0. Hasilnya itu adalah sama dengan 2K lambda A, kemudian saya kalikan dengan yang ini, nolnya 0, sementara yang ini itu adalah L kuadrat dibagi dengan 4 per 4 ya. Kemudian yang dua itu bisa saling menghilangkan, sama dengan 1, berarti tinggal L. Yang ini adalah L. Kemudian A dengan A kuadrat, berarti yang atasnya di bawah tinggal A. Nah, ini bisa ditetapkan saja. Nah, ini masih L/2 di pangkat 2. Ini saya tuliskan, saya masukkan ke sini L. Jadi besar medan listrik di titik P itu adalah K lambda L dibagi dengan A kali akar L kuadrat per L/2 kuadrat plus A kuadrat. Nah, sekarang muatan total gitu ya. Kita tahu bahwa ini ya, ada soal bahwa muatan totalnya itu adalah Q. Muatan total Q ini sama dengan lambda dikali dengan L.
Maka persamaan medan listriknya E sama dengan, karena lambda kali L sama dengan Q, maka berarti ini sama dengan K I dibagi dengan A dikalikan akar L per 2 kuadrat plus A kuadrat. Nah, sekarang untuk kasus khusus, kita misalkan ketika P, jika titik P berada sangat dekat ya dengan batang, artinya jarak A itu dia jauh lebih besar dari L. Ya. Kalau kita lihat di sini, jarak A yang ini itu dia jauh lebih besar dibandingkan dengan panjang batang L. Maka dari sini kita bisa menuliskannya bahwa yang L per 2 kuadrat dalam akar persamaan medan listriknya di titik B, maka dia akan, jadi kalau L jauh lebih besar dari L, maka nilai L-nya itu bisa kita abaikan, sehingga variabel L per 2 di dalam akar dari persamaan medan listrik di titik B itu kita bisa mengabaikannya, sehingga kita akan peroleh bahwa medan listrik E sama dengan atau bisa dikali menjadi K I dibagi dengan A kuadrat. Oke. Jadi K I dibagi dengan A kuadrat. Atau biasanya ini kita tuliskan, kalau kita mengambil dari sini, sebenarnya kalau ini tidak ada baikan, maka berarti tinggal akar A kuadrat berarti A, kemudian di luarnya ada nilai A, berarti tinggal A kuadrat. Nah, sehingga kemudian ini dia bentuknya hanya untuk muatan titik. Ya. Untuk muatan L-nya, L itu dia takur hingga, maka medan listriknya dengan kita ambil limit dari L menuju takur hingga dari 2K per lambda, ya, 2K lambda saya bagi dengan A kali akar dari 2A dibagi dengan L kuadrat, terus saya pluskan dengan 1. Jadi plus 1. Sehingga kemudian kita akan peroleh nilai medan listriknya itu adalah 2K kali lambda dibagi dengan A. Dengan A itu adalah jarak antara titik asal ke titik B, yaitu dari titik 0 di X-nya sampai ke titik B, di mana di titik B lah kita akan mencari nilai besar medan listriknya.